Ya Mirsa, saat ini memang masih banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana kinerja dari anggota legislasi, terutama khususnya dalam proses bagaimana menghasilkan undang-undang, melakukan pengawasan, dan melakukan budgeting. Apakah memang kinerja kedewanan ini menurun di tengah masa pandemi? Untuk itu, saksikan program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat bersama anggota DPR RI, yaitu Mbak Diah Roro. Ya pemirsa, kembali bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sudah berada di gedung DPR RI yang sering digunakan untuk sidang-sidang istimewa bersama anggota DPR RI muda, anggota DPR RI milenial. Mungkin banyak yang mengenal di media sosial. Kita akan kenalkan lagi Mbak Diah Roro. Sehat Mbak Diah Roro? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Mbak Diah Roro menghadapi kegiatan-kegiatan dapil maupun kegiatan-kegiatan DPR RI di masa pandemi? Karena tantangannya pasti beda dong. Betul. Tantangannya tentunya sangat amat berbeda dari waktu saya mulai dilantik di parlemen. Tetapi kita berusaha untuk tetap memaksimalkan gitu ya. Dan yang saya lihat dan simak saat ini bahwasanya kegiatan parlemen tetap berjalan. Setiap tupoksi yang kita miliki, baik menyusun legislasi, anggaran, lalu kemudian pengawasan oleh para mitra kerja kita, tetap kita jalankan dan hingga turun ke dapil. Tapi tentunya melihat sikon juga ya kondisi di lapangan seperti apa, karena ini memang situasi yang sangat amat sulit gitu, dan kita pun harus menjaga diri gitu dengan keadaan saat ini. Berarti memang pandemi tidak menghentikan semangat para anggota dewan ya, untuk tetap bekerja nyata gitu ya? Betul. Nah ini Bu, kan kita memang di tengah masa pandemi seperti ini, Ibu sebagai anggota dewan, apa evaluasi Ibu terhadap penanganan COVID-19 dari pemerintah? Kalau kita berbicara mengenai penanganan COVID, ini macam-macam ya Mas, karena misalnya di Komisi 7 yang saat ini membidangi energi, riset, inovasi, dan juga industri, kami pun, dan saya rasa ini sama untuk setiap komisi yang ada di DPR, bahwasanya kita mengalami refocusing anggaran. Dan tentu refocusing anggaran ini dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19 gitu ya. Di mana ketika kita berbicara mengenai penanganan COVID-19, pemerintah mempunyai sebuah program, yaitu adalah diatur melalui Permen gitu ya, Permen 23 tahun 2020 mengenai program pemulihan ekonomi nasional. Dan itu sudah dialokasikan kurang lebih 755 triliun, di mana saat ini penyerapan anggarannya berada di kisaran 43,9% gitu. Jadi sesuatu hal yang kita dorong saat ini di parlemen, dan tentu dengan tupoksi kami menjalankan fungsi pengawasan, kita betul-betul memonitor bagaimana penyerapan daripada anggaran tersebut. Kalau misalnya merasa ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan lagi, tentu dalam hal ini kita mempunyai hak juga gitu untuk mengingatkan kepada pemerintah program apa saja gitu yang perlu dimonitor ke depannya dan perlu lebih ditingkatkan lagi kinerjanya. Dan program PEN ini kan macam-macam ya, ada yang untuk pemulihan ekonominya tentunya, lalu kemudian jaminan sosial untuk masyarakat, lalu kemudian banyak sekali hal-hal lainnya yang diatur melalui PEN ini. Tapi kalau menurut Ibu, anggaran sebesar itu, sebesar hampir 755 triliun itu, menurut Ibu sudah mampu mendorong belum Bu untuk meningkatkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah-daerah atau masyarakat yang memang terdampak COVID-19? Kalau menurut saya, tentunya setiap negara di seluruh dunia mengalami kesulitan ya, dan salah satunya negara Indonesia. Dengan program ini saya rasa sangat efektif dalam membantu keadaan, dan terkhusus karena di dalamnya itu ada misalnya untuk perlindungan sosial, untuk kesehatan, bahkan untuk dukungan UMKM gitu ya. Di mana ya kita berharap bahwasanya walaupun kita sedang diserang gitu dengan sesuatu hal yang tidak terlihat, bisa
sebut bahwa kita saat ini sedang mengalami multiple crisis gitu, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dan juga kesehatan, dan tidak dipungkiri bahwa selama ini kita juga mengalami krisis iklim gitu. Jadi ini sesuatu hal yang patut untuk kita aware gitu terhadap permasalahan tersebut, dan program-program seperti ini ternyata bisa dirasakan oleh masyarakat. Mengenai daerah, memang setiap daerah itu berbeda-beda, dan bisa kita melihat bahwasanya penanganan COVID di Indonesia itu tidak bisa disamaratakan. Makanya kenapa misalnya kemarin ada PPKM ya kan di seluruh Jawa Bali sih ya, namun akhirnya di-expand lagi. Dan kita mengetahui bahwa sekarang ada yang tergolong level 4, ada yang sekarang sudah di level 3, ya kan. Jadi levelnya itu berbeda-beda, dan saya melihat karakteristik negara Indonesia yang sangat amat beragam juga, dan we're the biggest archipelago gitu ya di dunia gitu. Jadi setiap kepulauan, setiap provinsi mempunyai cara yang mungkin berbeda-beda gitu, sesuai daripada situasi yang saat ini dialami. Tapi Ibu sebagai di anggota Komisi 7 DPR RI sudah mengawal betul gak sih Bu soal namanya anggaran pemulihan ekonomi nasionalnya? Karena kan sebagai tugas anggota Dewan juga ada memang fungsi pengawasan ya Bu yang dilakukan. Betul, fungsi pengawasan itu betul, dan apalagi tadi saya sudah sampaikan bahwasanya setiap komisi itu mengalami refocusing anggaran gitu. Jadi misalnya saya dari kementerian kemarin baru aja rapat tentang anggaran tahun 2022, itu kita mengalami pengurangan gitu karena situasi yang saat ini kita alami. Nah maka dari situ Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, pokoknya di lintas kementerian mengalami hal yang sama. Nah maka pengawasan yang bisa kita lakukan tentunya adalah ketika kita melihat secara langsung juga efektivitas daripada undang-undang atau peraturan tersebut gitu. Misalnya di daerah, karena kebetulan saya dapilnya Jawa Timur, Gresik, Lamongan, dari situ saya merasa bisa ketika turun langsung ke lapangan bisa lihat secara langsung gitu ya. Apakah betul misalnya program-program yang dialokasikan buat ekonomi UMKM itu dirasakan oleh rakyat. Lalu kemudian kalau kemarin sempat ada bebas tarif listrik yang 450 VA ya, volt ampere itu nggak ada biaya gitu. Akhirnya bebas untuk masyarakat gitu yang membutuhkan. Dan ada diskon juga untuk yang 900 VA. Jadi sebetulnya banyak, dan saya bisa melihat secara langsung, dan saya juga sangat terbuka ketika masyarakat merasa belum maksimal dalam mendapatkan bantuan tersebut gitu. Jadi dari situ saya melakukan fungsi pengawasan saya dengan mengutarakan langsung dengan yang berkaitan gitu, misalnya Dirut PLN-nya, Dirjen Ketenaga Listrikannya gitu. Jadi setiap komisi mempunyai bidangnya masing-masing. Nah ini kan memang hari ini menjelang memang HUT DPR RI yang ke-76 ini memang lembaga ini banyak mengalami sorotan publik, terutama soal kinerja legislasi. Nah nanti akan kita bincang pada segmen yang selanjutnya tentang bagaimana kinerja legislasi. Tetap di program Palem Bicara, Suara Wakil Rakyat. Kita kan sudah sedikit berbincang tentang bagaimana tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI sendiri dalam mengawal tugas pemerintah ya Mbak. Nah hari ini juga banyak Mbak sorotan publik terhadap kinerja kedewanan, terutama di kinerja legislasi. Nah Mbak Dia sebagai anggota komisi yang 7 ya Mbak ya? Betul. Nah apakah memang ada undang-undang yang khusus lagi dibahas di Komisi 7 sendiri, Pak? Dan nantinya apa manfaat yang diberikan oleh masyarakat? Ya, jadi kalau bisa kembali lagi dengan pertanyaan barusan ya, bahwasanya memang ada sebuah survei, Mas. Sebuah survei yang membahas mengenai tingkat kepuasan publik terhadap sebuah institusi. Dan ketika kita berbicara mengenai institusi seperti DPR RI, tingkat kepuasan masyarakat itu berada di kisaran 50-an%. Ya, so ini masalah kita ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai institusi seperti TNI gitu ya, itu biasanya kalau berdasarkan data yang saya miliki itu di atas 80% gitu. Saya juga nggak bisa, I can't blame them gitu, karena mungkin apa yang mereka lihat di TV gitu ya, di media-media konvensional adalah
hal-hal yang mungkin kurang positif, Mas. Jadi misalnya yang kena KPK atau kasus ya kan, lalu kemudian ada apa, salah apa gitu selalu disorot Karena gitu. satu orang jadi semua lembaga. Exactly, padahal kan kita anggota DPR ada 575 orang gitu. Jadi saya berharap sekali, bahkan ini juga bisa kerjasama ya, dalam arti kata DPR semangat dalam menjalankan tugasnya dengan tupoksi yang dimiliki, dan media juga berupaya untuk meliput hal-hal yang sifatnya juga menggambarkan kinerja yang dilakukan oleh para anggota dewan gitu, secara holistik begitu. Nah maka dalam hal ini tentu ada PR tersendiri gitu ya. Saya jujur merasa setelah saya berada di sistem, kerjanya itu harus lebih keras lagi, Mas. Karena tadi ya kepuasan publik kurang baik terhadap institusi ini, maka kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh tupoksi DPR. Lalu kemudian saya sebagai anggota DPR di Komisi 7 yang tadi sudah saya sampaikan bidangnya, ya kan, di mana lingkup kerja saya memang di bidang itu dan fokus di situ. Karena terkadang masyarakat mikir ini ada sebuah undang-undang yang disahkan gitu, gimana pendapatnya, padahal kita tidak terlibat di dalam pembicaraan hal tersebut gitu. Jadi ini sebuah hal yang perlu kita klarifikasikan kepada publik juga, bahwasanya setiap anggota punya skopnya masing-masing. Ibaratnya kayak dunianya masing-masing. Kalau kuliah itu seakan-akan masuk di sebuah sekolah dengan sebuah disiplin dan ilmu gitu kan ya. Jadi ini sesuatu hal yang perlu kita sosialisasikan. Nah, kalau di Komisi 7 sendiri kemarin ini menariknya, Mas, di dalam Komisi 7 pun itu di klaster gitu, ada segmentasinya. Karena fokus kita karena Komisi Energi ya, inovasi juga sebelum industri masuk, itu ada beberapa undang-undang prioritas yang telah disusun. Salah satunya kemarin RUU Minerba ya, yang sudah disahkan karena ini carry over dari periode sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua, saat ini kita tengah mendorong RUU Energi Baru dan Terbarukan. Kenapa undang-undang ini? Karena kita melihat bahwasanya ada tren global gitu ya, tren dunia bisa dibilang bahwasanya saat ini kita juga mengalami perubahan iklim. Kita udah menandatangani perjanjian Paris ya, Paris Agreement, betul Masnya, dan komitmen kita adalah untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 gitu. Jadi sektor energi ini mempunyai peran sangat penting karena 30% dari emisi karbon itu datang dari sektor energi. Nah, maka dengan kita mendorong RUU EBT, kita berharap bahwa kita bisa merealisasikan transisi energi di Indonesia gitu. Namun di samping itu kita juga sedang mendorong RUU migas gitu. Tapi again, di Komisi 7 ada segmentasinya masing-masing. Saya kemarin tidak terlibat misalnya di pembahasan RUU Minerba, tapi sekarang saya sangat aktif di RUU EBT gitu ya, dan nanti juga upcoming RUU migas. Nah, ini kan menariknya Mbak, bahwa memang tadi yang Mbak bilang ini memang untuk kepercayaan publik ini masih agak sulit untuk dilaksanakan. Nah, sebenarnya apa sih upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Mbak sendiri sebagai anggota Dewan untuk menyerap aspirasi-aspirasi publik? Apakah memang dengan saat ini media-media sosial itu dapat mampu juga memaksimalkan aspirasi-aspirasi publik? Yang saya tahu sih Mbak juga termasuk anggota Open Parliament, Mbak. Ya, betul. Nah, itu apakah strategi-strategi yang dilakukan untuk lebih meningkatkan bagaimana komunikasi masyarakat dengan anggota Dewan? Ya, betul tuh Mas, saya diamanahi oleh fraksi Golkar ya sebagai salah satu anggota Open Parliament Indonesia, di mana saat ini Pak Aziz Syamsuddin juga merupakan ketuanya ya daripada OPI tersebut gitu, dan tentu semua di bawah binaan Ibu Puan selaku Ketua DPR RI. Dan setiap perwakilan fraksi di situ juga mempunyai tugas penting gitu ya, dalam arti kata untuk aktif dalam memberikan masukan dan opini bagaimana sih DPR RI ini bisa lebih terbuka untuk publik, bagaimana sih kita bisa meningkatkan transparansi di DPR gitu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat kepuasan publik misalnya terhadap institusi DPR RI ini. Jadi tugas kita gampang-gampang sulit gitu. Di satu sisi kita bisa mendorong dari sistem DPR-nya, di mana kita mempunyai wadah misalnya agar bisa masyarakat itu bisa terlibat di dalam diskusi yang berlangsung di DPR gitu ya, melalui misalnya website. Kemarin kita bahas
gimana caranya agar website ini bisa cepat diakses ya, bisa gampang diakses. Lalu kemudian loadingnya nggak lama gitu. Jadi lalu kemudian saya kemarin input agar ada semacam comment box gitu, aspiration box, di mana masyarakat kalau mau masuk di dalam website tersebut mempunyai ini juga kebebasan untuk memberikan opini, di mana opini-opini itu terhadap sebuah undang-undang dapat kita kumpulkan di DPR ini, ada timnya, dan nanti diteruskan ke komisi yang sesuai daripada masukan tersebut gitu. Misalnya ada yang mau komentar nih tentang RUU EBT, nah nanti bisa diteruskan ke Komisi 7. Itu yang saya inginkan ya, dan kemarin sudah saya sampaikan juga di forum. Tapi selepas dari itu, kita juga punya DPR Now, aplikasi. Mungkin teman-teman nggak tahu gitu. Dan di situ pun bisa ikut serta dalam memonitor kebijakan apa aja yang udah disahkan, lalu kemudian kebijakan apa yang masuk di Prolegnas tahun 2021, lalu kemudian masyarakat juga bisa ikut serta memberikan komentar gitu. Nah, dari situ pun menurut saya perlu kita kumpulkan agar ketika kita menyusun sebuah undang-undang bisa holistik, Mas. Jadi ibaratnya suara semua orang bisa kita Berarti dengar. peran andil masyarakat juga harus ditingkatkan gitu, keinginan Betul. ke depan gitu. Jadi DPR ada sistem personal juga, Mas. Jadi menggunakan sosial media kita. Saya sebagai anggota DPR ingin sekali transparansi kan, kita tingkatkan. Dan dengan adanya Instagram, YouTube, saya bahkan ini Mas punya talk show sendiri gitu, namanya Roro Talks ya kan. Sebetulnya niat mulianya adalah di masa pandemi ini gimana caranya saya bisa berbagi ilmu. Jadi saya mengundang para anggota DPR lainnya. Bahkan kemarin sempat dengan Wagub Jatim dan para bupati di dapil saya. Supaya gini loh Mas, gimana caranya agar masyarakat itu tahu kinerja kita dan kolaborasi kita gitu terhadap apa yang kita lakukan. Baik Bu, ini pembicaraannya semakin menarik, tapi akan kita lanjutkan pada segmen yang selanjutnya. Tetap sure. di program Parlem Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih di program Parlem Bicara, Suara Wakil Rakyat. Bu, ini kan memang semakin menarik apa yang kita bahas tentang bagaimana kinerja DPR dan juga untuk meningkatkan partisipasi publik. Sebenarnya pengalaman apa Bu yang Ibu telah dapatkan sebagai anggota DPR selama menjabat ini? Apakah memang ada upaya-upaya khusus, strategi-strategi khusus untuk menerima kritik maupun aspirasi dari publik, khususnya di dapil? Ya, jadi kalau buat saya tadi saya udah sampaikan sedikit ya, bahwasanya sosial media saya gunakan untuk betul-betul bagaimana caranya bisa maksimal menyampaikan kepada publik apa sih yang saya perjuangkan di DPR gitu. Setiap kegiatan yang saya adakan ataupun saya terlibat di dalam sebuah kegiatan, saya cerita gitu di sosmed bahwa oke, ini yang kita bahas, kalau ada masukan silahkan gitu. Jadi paling tidak ada sebuah interaksi antara kita dan followers kita ya dalam hal ini. Tetapi kalau pendekatan di masyarakat, di dapil gitu ya, mungkin berbeda. Dalam arti kata, saya pun secara personal lebih suka ketemu langsung ya, walaupun terbatas dengan pandemi dan lain-lain, which is very hard. Tapi saya paling suka ketika ke dapil itu bisa ketemu secara langsung ya, dan kita bisa membawa program-program kemasyarakatan dari para mitra kerja kami untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. And ngelihat mereka bahagia itu cukup untuk membuat saya lebih semangat dalam bekerja, Mas. Gitu. Jadi saya tuh jujur kalau ke daerah itu selalu seneng banget. Senangnya luar biasa karena dari situ saya bisa merasa lebih dekat dengan masyarakat dan ya itu tadi ya, semangat baru gitu untuk selalu berjuang di dalam sistem. Berarti sebenarnya masyarakat kalau mau ketemu Ibu nggak susah ya? Enggak kok, enggak. Saya karena emang sering turun ya, jadi sering mengadakan kegiatan juga gitu. Jadi I'm approachable kok gitu, dan saya tuh gimana caranya agar ketika saya di DPR ya, ketika berjuang untuk rakyat, menyuarakan aspirasi mereka,
Dan bukan hanya di Dapil saja sebetulnya, karena kita pusat ya. Jadi seluruh kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, gimana caranya tersalurkan dan kita sampaikan kepada para eksekutor. Dan saya secara psikolog ingin duduk di kursi rapat dengan mengingatkan diri bahwa di belakang saya itu ada ribuan orang gitu. Jadi I am not here just for me gitu. Saya di sini karena saya mendapatkan amanah yang luar biasa dari Tuhan, di mana saya harus maksimal dalam menggunakan kesempatan ini untuk berbuat buat masyarakat yang ada di belakang saya gitu. Jadi ke depan emang benar-benar parlemen ini menjadi parlemen yang terbuka dan modern gitu kan? Saya berharap gitu, dan saya rasa iya kok, karena kita kan ada transformasi digital juga gitu ya. Saya tadi baca juga yang pengguna internet di Indonesia itu kan banyak sekali gitu ya, 60% daripada penduduk. Jadi kita mulai tech savvy lah, bisa mendapatkan informasi secara cepat juga. Kalau kita mau komentar juga bisa gitu ya. Tapi ada batasan-batasannya ya. Kalau mencaci maki juga kitanya capek. Kita perlu kritik yang membangun aja gitu. Jadi bukannya DPR tidak terbuka untuk dikritik, malah it's okay, nggak apa-apa. Agar kita bisa lebih maksimal dalam bekerja ke depannya. Nah, mungkin harapan Ibu nih Bu terhadap anggota, terhadap lembaga kedewanan dan juga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Saya berharap agar masyarakat itu bisa lebih merasa dekat dengan kami di DPR sebagai wakil rakyat, bahwasanya tidak terasa lagi adanya jarak yang jauh gitu ya. Di mana mudah-mudahan ke depannya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi ini bisa semakin meningkat dan kita bisa gotong royong gitu, kita bisa bekerja sama. Karena kami wakil rakyat adalah bagian dari rakyat, kadang-kadang itu terlupakan gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya dengan semangat gotong royong itu kita bisa betul-betul mendorong kebijakan-kebijakan yang sifatnya juga baik untuk masyarakat dan untuk kepentingan negara Indonesia ke depannya gitu, agar bisa lebih maju lagi. Oke Bu, mungkin terakhir Bu, himbauan kepada masyarakat, walaupun memang trennya kasusnya sedang menurun, tetapi kan kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kalau dari saya, buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini penting sekali karena kita sedang perang dengan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi apa yang bisa menyelamatkan kita adalah progres kita gitu ya. Salah satunya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu penting banget gitu. Karena dengan kita melakukan itu, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita cintai tentunya. Dan semangat gotong royong itu penting sekali, kita saling bekerja sama untuk menyelamatkan satu sama lain. Oke Bu, berarti kita tetap yakin Bu ya, bahwa memang nantinya DPR RI ini akan lebih baik ya Bu ya, dalam menyerap aspirasi masyarakat. Amin. Ya pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Mbak Diah Roro, anggota DPR RI muda yang smart, yang terbuka, dan juga sebenarnya semangat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dan memang ke depan DPR RI tetap berkomitmen bahwa lembaga kedewanan ini adalah lembaga yang terbuka bagi seluruh masyarakat, tidak ada batas antara masyarakat maupun anggota dewan. Tetapi memang harus diperhatikan bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi dan kritik-kritik itu adalah kritik-kritik yang membangun agar memang bangsa Indonesia ke depan bisa lebih maju. Saksikan program Parlemen Bicara episode yang selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Diah Roro. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih banyak.